Guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tendensi sentral. Nah, apa sih itu tendensi sentral? Jadi, tendensi sentral itu adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan satu nilai yang mewakilkan nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Nah, nilai sentral ini atau tendensi sentral ini adalah nilai dalam rangka data yang mewakili rangkaian data tersebut. Nah, tendensi sentral ini merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk diafragma yang dapat mewakilkan sampel atau populasi. Bila ukuran tersebut diambil dari sampel, disebut statistik, dan jika ukuran itu diambil dari populasi, maka disebut parameter. Nah, tendensi sentral ini digunakan untuk menggambarkan sifat sekumpulan data dari suatu pengamatan. Nah, sentral tendensial ini atau juga bisa disebut dengan representatif dalam suatu kelompok observasi atau studi. Nah, syarat-syarat dari tendensi sentral ini ada 5, yaitu harus dapat mewakilkan rangkaian data, perhitungan harus didasarkan pada seluruh data, dan juga perhitungan harus objektif, serta perhitungan harus mudah, dan yang terakhir yaitu adalah dalam suatu rangkaian hanya ada satu nilai sentral. Nah, tendensi sentral ini dibagi menjadi 3 ukuran. Yang pertama itu ukuran tengah, yang kedua itu ukuran variasi, dan yang ketiga yaitu ukuran posisi. Nah, ukuran tengah ini ada mean, ada medium, dan juga ada mode. Nah, sedangkan pada ukuran variasi ini ada range, interkuartil, varian, dan standar deviasi serta koefisien varian. Dan yang terakhir yaitu adalah ukuran posisi, yaitu ada kuartil, persentil, dan juga desil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mean atau rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung ini adalah arithmetic mean atau lebih dikenal dengan mean saja. Ini adalah nilai yang baik mewakilkan suatu data. Nah, sebenarnya ada pembagian mean yang lain, seperti harmonic mean dan geometric mean. Nah, tetapi di dalam buku ini hanya ada dijelaskan arithmetic mean. Nah, nilai ini sangat sering dipakai dan bahkan yang paling banyak dikenal dalam menyimpulkan sekelompok data. Nah, di sini juga ada sifat dari mean. Mean ini merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Nah, mean ini sangat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Nah, yang terakhir yaitu sifatnya yaitu nilai mean berasal dari semua nilai pengamatan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang medium. Nah, medium ini adalah nilai yang terletak pada observasi yang tengah. Kalau data tersebut telah tersusun atau array, nah nilai median ini disebut juga sebagai nilai letak. Nah, untuk mencari nilai median dan harus dikelompokkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sifat dari median ini adalah nilai median ini tidak terpengaruh oleh data ekstrim. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang mode. Mode atau modus. Nah, ini adalah nilai yang paling banyak atau paling sering ditemui di dalam suatu pengamatan dari sifatnya ini. Maka untuk sekelompok data pengamatan data memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama itu tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi, jadi tidak ada modus. Nah, ini juga ditemui satu modus atau unimodal. Nah, yang ketiga itu ada 2 modus atau bimodal, dan yang keempat yaitu ada lebih dari 3 modus atau multimodal. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang hubungan dari mean, medium, dan juga modus. Nah, yang pertama yaitu pada distribusi yang simetris, ketiga nilai ini sama besarnya. Nah, yang kedua yaitu nilai medium selalu terletak di antara nilai modus dan mean pada distribusi yang mencengeng. Nah, yang ketiga itu apabila nilai mean lebih besar daripada nilai median dan modus, maka dikatakan distribusi menceng ke kanan. Nah, yang terakhir yaitu bila nilai mean lebih kecil daripada nilai median dan juga modus, maka distribusi menceng kiri.
Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang ukuran tengah yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran variasi, yaitu ada range, interquartile, varian, SD, dan juga COV. Di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Dengan mengetahui nilai rata-rata saja, informasi yang didapat kadang bisa salah interpretasi. Misalnya dari dua kelompok data diketahui rata-rata sama. Nah, kalau hanya dari informasi ini kita sudah menyatakan bahwa dua kelompok ini sama, mungkin saja kita bisa salah satu tidak diketahui. Nah, ini nilai variasi atau defisi adalah nilai yang menunjukkan bagaimana variasi data di dalam kelompok atau data itu terdapat nilai-nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang range. Range ini adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamat yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Nah, yang kedua yaitu interkuartil. Nah, interkuartil ini adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jika jangkauan interkuartil dinotasikan dengan QR. Nah, kuartil atas itu disebut Q3 dan kuartil bawah yaitu Q1. Nah, maka akan dinotasikan sebagai QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang variasi. Nah, variasi adalah rata-rata perbedaan antara min dengan nilai masing-masing observasi. Nah, yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang standar defisiasi. Nah, standar defisiasi ini adalah akar dari varian. Nah, nilai standar defisiasi ini disebut juga sebagai simpang baku karena merupakan patokan luas area di bawah kurva normal. Nah, yang terakhir dari ukuran variasi ini adalah COV atau koefisien varian. Nah, apa sih koefisien varian ini? Nah, ini merupakan rasio dari standar defisiasi terhadap nilai min dan dibuat dalam bentuk persentase. Nah, setelah menjelaskan dari kedua yang ukuran tadi, yaitu ukuran tengah dan juga ukuran variasi, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran posisi. Nah, ukuran posisi ini ada kuartil, persentil, dan juga desil. Nah, apa sih itu kuartil? Kuartil ini adalah untuk data tunggal. Nah, kuartil ini membagi kelompok data berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk data besarnya saja itu diartikan dari yang terkecil. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan huruf Q. Nah, jenis kuartil ini ada 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan juga kuartil ketiga. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang yang persentil. Nah, persentil ini merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, persentil ini sering dilambangkan dengan P. Nah, jenis persentil ini ada 99, yaitu misalnya P1, P2, P3, sampai dengan P99. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang desil. Nah, apa sih itu desil? Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, jadi desil adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, desil ini ditulis dengan huruf D. Misalnya tuh D1, D2, D3, dan selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah metode ukuran penempatan atau median, kuartil, desil, dan persentil ini dan ukuran gejala pusat seperti rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik dan modus sangat berpengaruh terhadap kehidupan karena metode-metode tersebut dapat mengklasifikasikan dan menyajikan data yang mudah dipahami sehingga persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan statistik bisa teratasi. Namun, metode-metode ini tidak dapat dipakai apabila tidak terdapat data-data yang tidak valid. Nah,